Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih masih bersama kami di Top News. Kita masih berdialog bersama dengan Mas Tulus Santoso dari KPU Pusat dan juga Kang Usep Hasan Sadikin dari Perludem. Mas Tulus tadi menanggapi dari statement Kang Usep Hasan Sadikin terkait dengan frekuensi yang milik publik. Bagaimana tanggapan KPI? Ya, memang benar bahwa frekuensi milik publik harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, gitu ya, untuk masyarakat luas. Saya rasa memang KPI selama ini hadir gitu ya, untuk menjaga agar frekuensi publik ini benar-benar dimanfaatkan ataupun masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang besar dari adanya frekuensi publik yang diatur oleh negara melalui KPI ini. Baik, terkait dengan penyiaran ini harus ada prinsip keberimbangan, Mas Tulus. Kalau ada tayangan di adzan ada baca pres dari Ganjar, bolehkah nanti baca pres lainnya seperti Prabowo dan Anies juga ada di tayangan adzan nanti? Ya, pertama mungkin saya harus luruskan dulu kali, Mas Alka ya. Selama ini kan media sering menyebut baca pres gitu ya. Padahal terminologi baca pres itu kalau di penyelenggara dan pengawas pemilu itu kalau sudah daftar. Nah, itu perlu kita luruskan. Jadi kalau belum daftar ya disebut baca pres aja nggak bisa. Tapi mungkin kan memang pilihan-pilihan diksi yang disampaikan oleh teman-teman media, baca pres partai tertentu, koalisi tertentu, seperti itu. Kemudian kalau ditanya apakah yang lain, mungkin saya menyebut tokoh yang lain, pribadi lain, figur publik lain untuk kemudian ada di dalam azan juga. Tinggal kita lihat bentuknya seperti apa kemudian. Kalau ternyata bentuknya secara aturan justru malah kampanye, tentu perlakuannya bisa berbeda. Tapi kalau ditanyakan sama persis seperti yang telah dikaji oleh KPI ini, ya tentu Mas Alka punya jawaban sendirilah kalau ternyata memang barangnya bentuknya adalah sama seperti itu. Baik, Kang Usep, tanggapan terkait dengan statement dari Mas Tulus ini? Ya, saya termasuk orang yang menyayangkan ya kalau kemudian kesimpulan dari Komisi Penyiaran ini bukan termasuk pelanggaran di dalam Undang-Undang Penyiaran gitu ya. Jadi meskipun Komisi Penyiaran itu punya kewenangan membuat aturan, peraturan, regulasi, dan itu juga wujud dari kemandirian Komisi Penyiaran sebagai komisi yang dibentuk oleh aspirasi masyarakat sipil buah dari reformasi begitu ya. Tapi yang namanya kewenangan Komisi Penyiaran membuat peraturan ini harusnya tidak bunyi peraturan atau bunyi keputusan hasil pleno komisionernya itu tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Dasar. Jelas di dalam Undang-Undang Dasar ada yang namanya kepemilikan negara dan jelas di dalam Undang-Undang Penyiaran ada yang namanya ranah kepemilikan negara yaitu frekuensi milik publik gitu. Dalam hal ini adalah televisi. Jadi ketika kontennya itu diduga tidak diperuntukkan untuk masyarakat luas dan hanya menekankan pada kelompok tertentu, pihak tertentu, dugaannya kan dalam hal ini adalah partai pengusung dari bakal calon Ganjar Pranowo ini gitu ya, atau kemudian tokoh-tokoh lain itu harusnya bisa kemudian penekanannya adalah ini melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak gitu, keputusan plenonya atau tafsir dari undang-undang penyiarannya. Nah, Perludem sendiri juga melakukan riset ya di dalam tayangan televisi. Jadi ada sejumlah stasiun televisi yang kami pantau gitu ya. Nah, memang di beberapa stasiun televisi itu ada penunjukan dari frekuensi dan panjangnya durasi ya terhadap tokoh politik tertentu dan partai politik tertentu gitu. Nah, kenapa riset ini kami lakukan? Karena ada yang namanya hasil survei dari berbagai lembaga survei ya. Kalau yang namanya televisi itu masih menjadi rujukan informasi bagi masyarakat sebagai informasi yang terpercaya begitu. Jadi 70-an% masyarakat ini di konteks pemilu tambah membutuhkan lagi tuh yang namanya informasi kepemiluan untuk kemudian dijadikan pertimbangan bahan-bahan mereka teman-teman pemilih itu untuk menentukan pilihannya baik itu
Iya. calon presiden maupun partai politik. Nah, kalau misalnya tidak dikondisikan ya, Bawaslu punya MOU lah ya dengan Komisi Penyiaran gitu ya tradisinya. Kalau kita tidak bisa mengklarifikasi gitu ya batasan-batasan yang jelas, sehingga ketidakjelasan ini akan menjadikan gambaran informasi kepemiluan di televisi sebagai rujukan medianya pemilih gitu ya, media rujukan pemilih itu juga akan berdampak pada pemilu yang tidak berkualitas gitu. Harapannya sih makin diperjelas gitu. Kang Usep, untuk Bawaslu sendiri baru akan memutuskan perihal tayangan Ganjar ini di TV esok. Apakah menurut Perludem Bawaslu perlu mendalami kemunculan tayangan Ganjar ini di Adzan yang ada di TV swasta yang notabene pemilik TV swasta ini adalah salah satu ketum parpol pendukung Ganjar Pranowo? Iya, sekali lagi ini sebetulnya karena belum ada belum ada calon resmi dan belum masuk kampanye media massa TV. Memang kewenangan ini lebih besar di ranah teman-teman KPI dan Komisi Penyiaran dan juga Kementerian Kominfo gitu ya. Nah, tapi Bawaslu berkepentingan karena mempunyai MOU kerjasama untuk menentukan batas-batas di dalam menciptakan ranah informasi pemilu yang bisa menjamin pemilu itu berjalan baik gitu. Dan Bawaslu juga dengan prinsip pengawasan yang partisipatif juga harus menjadikan momen ini karena sudah banyak tagihan ya untuk memperjelas batasan-batasan informasi kepemiluan di televisi atau media massa lainnya. MOU ini harusnya dioptimalkan oleh Bawaslu kepada Komisi Penyiaran untuk mengantisipasi ke depannya itu standarnya bagaimana gitu agar tidak ada tuh yang namanya kesimpang siuran perdebatan gitu ya, salah menyalahkan terus lalu disimpulkan pemilu kita tidak jelas, kualitasnya nantinya kemudian dipertanyakan gitu. Harusnya Bawaslu bisa mengeluarkan pernyataan yang itu juga sudah terhubung oleh teman-teman Komisi Penyiaran dan itu bisa dipegang dengan standar-standar yang jelas gitu untuk kedepannya kalau kejadian-kejadian ini berulang gitu. Siap. Baik. Terima kasih Kang Usep Hasan Sadikin dari Perludem dan juga sebelumnya Mas Tulus Santoso dari KPU Pusat telah bergabung bersama kami di Top News Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.